keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai teks argumentasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya, saat berdiskusi, menyampaikan saran, atau menanggapi suatu permasalahan. Tanpa disadari, pendapat tersebut sering disertai dengan alasan agar dapat diterima oleh orang lain. Teks argumentasi hadir sebagai salah satu bentuk teks yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat disertai alasan dan fakta yang logis. Oleh karena itu, memahami teks argumentasi menjadi penting agar kita mampu mengemukakan pendapat secara runtut dan meyakinkan. Untuk itu, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, serta ciri-ciri teks argumentasi dan masih banyak yang lainnya. Mari kita mulai pembahasannya. Kalau kita sering menyampaikan pendapat, pernah nggak sih kepikiran bagaimana caranya supaya pendapat itu bisa diterima oleh orang lain? Nah, disinilah peran teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis yang tidak disampaikan begitu saja, tetapi didukung oleh data, fakta, dan alasan yang logis. Tujuannya jelas, yaitu meyakinkan pembaca agar dapat memahami dan menerima pendapat yang disampaikan oleh penulis. Dalam teks argumentasi terdapat struktur yang membuat pendapat penulis tersampaikan secara runtut dan mudah dipahami. Struktur ini membantu pembaca mengikuti alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian ini, penulis menyampaikan pendapat atau posisi terhadap suatu permasalahan yang dibahas. Tesis menjadi dasar dari keseluruhan isi teks argumentasi. Yang kedua, argumentasi. Bagian ini berisi alasan, data, dan fakta yang digunakan untuk mendukung pendapat penulis. Semakin kuat data dan fakta yang disajikan, maka semakin meyakinkan pula argumen yang disampaikan. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Pada bagian ini, penulis menguatkan kembali pendapatnya berdasarkan argumen-argumen yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga pembaca semakin yakin terhadap pendapat tersebut. Setelah memahami pengertian dan strukturnya, sekarang kita bahas ciri dan tujuan teks argumentasi agar kalian semakin mudah mengenalinya. Ciri-ciri teks argumentasi. Teks argumentasi selalu disertai dengan fakta dan data yang relevan sebagai pendukung pendapat penulis. Selain itu, teks ini disusun secara logis dan sistematis, sehingga alur pemikirannya mudah diikuti oleh pembaca. Meskipun memuat pendapat penulis, teks argumentasi bersifat objektif. Artinya, pendapat tersebut tidak disampaikan secara asal, melainkan berdasarkan bukti yang jelas. Teks argumentasi juga memuat pandangan, ide, atau gagasan penulis terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan teks argumentasi. Tujuan utama teks argumentasi adalah menyampaikan pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu masalah. Selain itu, teks argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar menerima pendapat penulis melalui argumen yang kuat dan logis. Tidak hanya itu, teks argumentasi juga diharapkan dapat memengaruhi, bahkan merubah pola pikir dan pandangan pembaca terhadap isu yang dibahas. Dalam menyampaikan pendapat, teks argumentasi memiliki beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan cara penulis menguatkan argumennya. Yang pertama yaitu sebab akibat, yaitu jenis argumentasi yang menjelaskan penyebab suatu peristiwa beserta dampak yang ditimbulkannya. Jenis ini membantu pembaca memahami hubungan antara suatu kejadian dan akibat yang muncul. Kedua, akibat sebab, yaitu kebalikan dari sebab akibat. Pada jenis ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan dampak atau hasil yang terjadi, kemudian menelusuri penyebabnya dengan disertai
disertai bukti atau fakta yang jelas. Selanjutnya, perbandingan dan persamaan, yaitu jenis argumentasi yang menyusun pendapat dengan cara membandingkan atau mencocokkan data, peristiwa, atau keadaan tertentu yang memperkuat argumen yang disampaikan. Selain itu, terdapat argumen autoritas, yaitu argumen yang didasarkan oleh pendapat tokoh, pakar, atau ahli yang memiliki kredibilitas di bidang tertentu sehingga pendapat tersebut lebih meyakinkan. Dan yang terakhir, argumentasi kesaksian, yaitu argumen yang didasarkan pada pengalaman pribadi atau pengalaman langsung seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam teks argumentasi, penggunaan bahasa memiliki peran penting agar pendapat yang disampaikan terdengar logis dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan. Yang pertama, adverbia atau kata keterangan yang berfungsi untuk memperjelas informasi dalam kalimat. Kata keterangan ini bisa berupa keterangan tempat, seperti di sekolah atau ke pasar, keterangan waktu, seperti kemarin dan besok, keterangan alat, misalnya dengan pensil atau memakai sepeda, lalu keterangan syarat, seperti jika belajar dan apabila rajin, serta keterangan sebab, seperti karena dan sebab. Yang kedua yaitu verba atau kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Verba dapat berupa verba dasar tanpa imbuhan seperti makanan, lari, dan tidur. Selain itu, terdapat verba turunan yang berimbuhan, misalnya memakan dan berlari. Dalam teks argumentasi juga dikenal verba transitif yang memerlukan objek, seperti membaca buku, serta verba intransitif yang tidak memerlukan objek, seperti menangis dan duduk. Yang ketiga, fakta, yaitu pernyataan atau informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta berfungsi sebagai penguat argumen agar pendapat penulis tidak bersifat subjektif semata. Yang keempat, konjungsi atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, maupun kalimat sehingga teks tersusun secara logis dan runtut. Dan yang terakhir yaitu opini, yaitu pendapat atau pandangan penulis yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian. Opini inilah yang menjadi inti teks argumentasi dan diperkuat dengan fakta serta alasan yang logis. Sebagai kesimpulan, teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat penulis yang disertai alasan, data, dan fakta yang logis dengan tujuan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur, jenis, serta kaidah kebahasaannya sangat penting agar argumen yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai teks argumentasi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu kalian memahami materi ini dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan